Halo para pengguna dosing pump, metering pump di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di channel Pulsa Feeder, di mana kita akan mencari dan mendapatkan informasi yang lengkap, yang detail seputar dosing pump. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas untuk dosing pump untuk kelas yang ekonomis namun handal, banyak digunakan. Sekarang kita ke kelas yang lebih di atasnya, yaitu tipe Pulsatron. Tipe Pulsatron ini tergolong sedikit di atas ekonomis dibandingkan fitur dan harganya. Sebenarnya masih bisa dibilang kan kategori yang ekonomis. Di sini ada beberapa tipe, yaitu untuk tipe E+, kemudian tipe E, tipe C, dan tipe A. Ini tergantung dari kapasitas dan pressure dari yang dibutuhkan customer. Untuk yang membuat sedikit berbeda itu ada di Pulsatron seri E+. Untuk seri E+ ini bisa digunakan sinyal, otomatis sinyal 420 mA. Di sini bisa kelihatan dari belakangnya sini, nanti ada colokan sinyal di belakangnya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan detailkan. Dan kemudian untuk seri E, seri A+, dan seri C itu mempunyai range kapasitas yang berbeda-beda tergantung dari keperluannya. Untuk seri A+ ini kapasitasnya 0,90 sampai 9,1 liter per jam dengan pressure 3,3 sampai 17 bar. Kemudian yang seri C+ itu 0,9 sampai 4,7 liter per jam dengan pressure 5,5 bar. Dan untuk seri E itu kapasitas 0,8 sampai 7 liter per jam dengan pressure 7 sampai 17 bar. Sebenarnya nggak sulit dalam memilih tipe dosing pump ini karena kami ada tabelnya. Jadi nanti kami bisa share juga untuk link tabelnya, atau bisa dilihat di website kami www.dosingpump.co.id. Atau para pengguna dosing pump bila memerlukan cukup menginfokan ke kami berapa kapasitas dan pressure yang diperlukan dan jenis chemicalnya, maka nanti kami akan pilihkan yang sesuai. Sekarang ke bagian maintenance atau bagian perawatan. Untuk perawatan dosing pump ini cukup mudah karena yang perlu kita rawat itu hanya yang bagian bersentuhan dengan chemicalnya saja. Yang bersentuhan dengan chemicalnya saja itu adalah area pump head. Area pump head ini adalah area di sini, kemudian tubing ke arah suction sampai di foot valve strainer, karena di bawahnya sini ada foot valve strainer, sampai ke ujungnya ada di injection valve. Jadi nanti di sini disambung tubing, di sini ada injection valve. Nah, dari mulai bawah pump head sampai di injection valve ini yang kita bersihkan, yang kita maintain. Cara perawatannya mudah karena untuk beberapa chemical itu yang tidak digunakan itu dia akan terjadi pengendapan. Itu akan ganjel di valve yang ada di suction ataupun yang ada di discharge-nya. Cukup mudah sebenarnya. Yang pertama kita buka 4 baut di sini, nanti dia akan terbuka. Nanti di video selanjutnya kita akan lebih detailkan lagi. Kemudian ini di area valve suction dan discharge-nya ini juga dibuka, kemudian di flushing pakai air sampai bersih, sehingga yang perlu kita pastikan itu ball valve-nya itu duduk di valve seat-nya. Karena kalau ada chemical yang ganjel, itu ball valve-nya tidak duduk di valve seat-nya. Nanti kita akan demonstrasikan lebih detail lagi di video selanjutnya. Itu yang mempengaruhi kinerja dosing pump. Jadi dia sepertinya akan ngempos atau kinerjanya tuh nggak maksimal, sehingga kapasitas dan pressure yang dituju itu jadi tidak sesuai yang diharapkan. Seperti dosing pump yang kemarin Chemtech kita bahas, di sini juga ada untuk pengaturan stroke-nya. Ini yang pengaturan stroke-nya secara manual dari 0 sampai 100%, artinya kalau 100 itu kapasitas harus sampai maksimal, 50 itu separohnya, dan 0 itu 0% berarti berhenti. Dan ini yang pengaturan ke elektrikalnya, bukan ke stroke-nya, tapi pengaruhnya sama, karena ini elektrikalnya jadi dia akan berkurang, sehingga mempengaruhi kinerja maju mundurnya stroke pompa juga. Untuk maintenance yang tadi saya sampaikan, untuk pemeliharaan kita juga ready stock untuk pump head-nya yang namanya cockpit. Jadi secara periodik, secara berkala tergantung jam penggunaannya, kita ganti area pump head ini. Yang biasanya paling sensitif itu ada di diapramnya dan valve seat-nya. Itu yang paling sensitif karena itu yang
bersentuhan sama chemical, dan ketebalannya tuh sangat tipis sehingga nggak gampang tergerus dan dia bergerak terus. Jadi yang penting kalau instalasinya sudah benar, sesuai dengan IOM, sesuai dengan buku, ini pada prinsipnya awet semua. Jadi hanya masalah penggantian diapram dan valve seat itu aja, dan itu penggantiannya cukup mudah. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas detail bagaimana cara penggantian diapram dan valve seat, dan kita belajar mengidentifikasi diapram yang sudah rusak dan valve seat yang sudah rusak. Para pengguna dosing pump, para pengguna metering pump di seluruh Indonesia, apabila Anda memerlukan dosing pump untuk di segala segmen industri, apakah itu untuk air limbah, untuk boiler, untuk cooling tower, ataupun untuk proses-proses lainnya, produk-produk kami ini sudah cukup handal, cukup berpengalaman. Apabila masih ada hal yang diragukan, perlu pertanyaan, jangan segan untuk mengisi di kolom komentar apa-apa yang perlu ditanyakan, dan kami akan menjawab sedetail-detailnya. Untuk itu kami mohon supportnya untuk memberikan like, komen, pertanyaan, subscribe, dan share video ini ke para pengguna dosing pump lainnya, supaya kita saling bisa mengisi, memberikan, menginformasikan apa-apa terkait dosing pump. Terima kasih, sampai jumpa.